Oke, baik. Ya. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam, Bu Ar. Iya. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Baik, Bu. Oke, Senang ya. senang sekali bisa bertemu Bapak kali ini Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita uh, bisa bertemu lagi dengan Bu Ari. Iya. Uh, pada siang hari ini sebenarnya kita ada yang perlu dibicarakan atau bagaimana mungkin ya. Kebetulan saya bisa bertemu dengan Bu Ari ini. Kemudian ditambah juga Bu Ari ini kayaknya kelihatannya serius banget ini. Ya, nggak ada apa-apa sih Pak, cuma pengen ngobrol sebentar saja terkait dengan proses pengajaran bahasa Inggris yang akan saya lakukan di tahun ajaran baru ini Pak. Oh, begitu. Iya, iya. Kalau apa namanya di pembelajaran bahasa Inggris itu apa namanya mungkin banyak kesulitan atau mungkin juga apa namanya bisa ada yang lainnya mungkin atau mungkin ada yang Ibu Ar mungkin masih belum jelas mungkin ya. Mudah-mudahan ya kita pada siang hari ini kita ngobrol-ngobrol ada jalan titik temu kali Bu Ar kalau mungkin memang kalau ada kesulitan ya. Iya Pak. Nah, sebetulnya saya ingin mendapatkan cara sih Pak, agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa Inggris Pak. Karena saya merasa prihatin sekali ketika belajar bahasa Inggris, anak-anak itu nggak antusias Pak. Mereka terkesan bermalas-malasan seperti itu, bahkan cenderung sering bercanda Pak. Nah, jadi saya bingung, bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi anak itu ketika belajar bahasa Inggris? Oh, gitu. Ya, ya. Ya, saya sih paham mungkin ya apa yang dialami oleh Buar. Wajar lah, ya kan memang satu kelas juga murid Buar kan cukup banyak ditambah muridnya mungkin ya memang sudah dewasa semua, jadi membuat Buar mungkin kesulitan mungkin ya untuk memahami kondisi murid-murid Buar ini sendiri. Kemudian memang sih kalau untuk memberikan motivasi kepada murid ya, sangat perlu sekali karena motivasi belajar memang sangat dibutuhkan oleh murid. Apalagi ini pembelajaran bahasa Inggris ya. Saya sendiri untuk bahasa Inggris sendiri memang nggak tahu ya. Kayak kemarin kita waktu di kelas kan kita ngobrol bahasa Inggris, saya ngajak kemana, Bu Ar ngomong apa ya, gitu. Ya, memang perlu motivasi yang luar biasa supaya murid Bu Ar mendapat penjelasan yang lebih diinginkan. Ya. Menurut Bu Ar sendiri, sebenarnya motivasi apa sih yang memang perlu ditingkatkan atau mungkin seperti apa mungkin yang diinginkan Bu Ar supaya Bu Ar itu muridnya bisa mendapat penjelasan dari Bu Ar atau mungkin mudah untuk menerima pembelajaran dari Bu Ar? Iya, memang begini Pak, saya kan belajar bahasa Inggris di kelas 10, di tahun ketiga. Nah, ini di sekolah saya yang baru Pak, tapi pembelajaran yang saya berikan rupanya tidak memotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, seperti itu Pak. Nah, gitu. Oke, memang pembelajaran seperti apa sih atau cara seperti apa mungkin yang sudah dilakukan Bu Ar kepada siswa Ibu kok bisa apa namanya siswa-siswa Ibu itu tidak merasa termotivasi atau mungkin tidak tergugah selera kalau makanan mungkin Bu A gitu ya. Jadi Iya. anak-anak mungkin kurang greget itu. Memang motivasi apa atau sudah pembelajaran apa yang sudah dilakukan Mas?
Iya, dalam pembelajaran bahasa Inggris saya di kelas, saya sudah mencoba dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran sih, Pak. Saya juga sudah memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga sudah meminta anak menyebutkan vocabulary, membaca teks. Nah, tapi saya rasa murid saya masih belum tertarik, Pak, dengan belajar bahasa Inggris itu. Oh, begitu ya. Uh, uh, Kalau begitu, ibu itu melihat anak-anak itu tidak tertarik untuk belajar atau tidak termotivasi ya. Jadi mungkin uh, ada sesuatu yang mengganjal dari anak-anak itu sendiri atau mungkin anak-anak itu tidak termotivasi karena mungkin ada sesuatu yang memang mungkin anak ibu itu ada hal yang memang penghalang. Contoh mungkin Bu, mungkin karena ibu tidak membukanya dengan contoh-contoh terdahulu. Ya kan kalau menurut saya pribadi Bu, bahasa Inggris itu sulit. Jangankan kita untuk komunikasi. Ya, apalagi anak kita yang baru terjun ke dunia bahasa Inggris. Mungkin mereka itu kurang termotivasinya karena bosan atau bagaimana mungkin itu Bu. Atau Iya, mungkin atau mungkin uh, ada sesuatu yang lain yang memang salah menurut ibu gitu. Apakah ini iya, Pak. betul Saya ada? merasa, saya melihat anak-anak didik saya itu tidak antusias, Pak, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mereka cenderung pasif, kemudian mereka juga tidak merespon pertanyaan yang saya ajukan, Pak. Jadi saya memang merasa bingung di sini harus pakai cara apa lagi untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, Pak. Gitu gitu ya. Ya. Jadi mungkin hambatan yang yang ibu alami ini memang uh, butuh pencerahan mungkin Bu ya, butuh pencerahan mungkin ya. Jadi harus ada mungkin sesuatu yang memang ide baru mungkin supaya ibu ada pencerahan supaya ada motivasi baru lagi supaya ada ide baru lagi supaya memang anak-anak ini supaya lebih update lagi mungkin gitu ya. Iya, Gimana Pak. menurut itu mungkin? Iya. Ya mungkin saya juga merasa hambatan terbesar saya ketika melakukan pembelajaran di kelas, mungkin saya masih menggunakan pembelajaran konvensional, Pak. Jadi anak-anak memang, sesuai dengan zamannya sekarang mereka, lebih suka belajar dengan cara yang lebih aktif dan menyenangkan tentunya. Nah, Oke. mungkin, rencana saya ke depannya seperti yang Bapak tanyakan tadi, saya mungkin akan lebih meng-upgrade lagi, Pak, metode pembelajarannya dengan, metode pembelajaran, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif lagi, Pak. Seperti nanti saya akan menggunakan lagu, saya akan menggunakan video, kemudian saya juga akan menggunakan permainan yang edukatif. Begitu pula saya mungkin akan mencoba dengan, menggunakan project, Pak, sehingga, pembelajarannya lebih melibatkan peserta didik saya secara langsung dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Uh, Apakah ada rencana lain lagi Bu selain itu mungkin supaya mungkin anak-anak lebih tertantang lagi mungkin Bu Iya, baik untuk Pak. Selain saya akan meng-upgrade metode dan media, saya juga mungkin akan mengikuti pelatihan Pak, atau workshop tentang metode pembelajaran yang efektif bagi siswa Pak. oke, bagus, bagus, bagus. Jadi ini memang itu yang luar biasa ya, yang ibu harus coba mungkin ya. Memang ya sesuatu hal itu perlu tantangan tersendiri karena kalau kita tidak memulai tantangan tersebut mungkin tidak akan tergugah oleh kita mungkin ya. Kemudian apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk kerjasama Bu? Karena kan kalau menurut saya kayaknya berat ini Bu kalau kita hanya sendirian aja mungkin itu Bu. Iya Pak, betul. Nah, tadi saya akan memulai rencana saya tadi, yang pertama terkait dengan metode pembelajaran, mungkin saya akan mencari sumber dari internet kali ya Pak ya. Nanti saya akan belajar dari YouTube, kemudian
saya juga akan mulai mencoba mencari pelatihan apa yang harus saya ikuti sesuai dengan basic saya ya Pak ya. Nah, ada nanti untuk rekan kerja yang bisa saya ajak kolaborasi, mungkin Pak Rudi kali ya Pak ya. Nah, beliau itu guru bahasa Inggris kelas 12 di sekolah saya Pak. Oke. Baik Bu, kemudian ini kan kita kebetulan sudah tahun ajaran baru nih Bu. Kira-kira berapa lama sih Bu untuk supaya bisa kita mencapai ke sana kan supaya nanti anak murid itu kan supaya tidak bosan gitu Bu. Mungkin 1 bulan ya Pak ya. Nanti dalam 1 bulan itu saya akan mencoba dengan metode, saya akan mempelajari metode-metode yang menarik dan interaktif yang nantinya saya akan terapkan kepada murid saya di tahun ajaran baru ini Pak. Oke. 1 bulan ya Bu. Nah kalau 1 bulan ini supaya ya kita tahu nih hasilnya, perkembangannya bagaimana, progresnya seperti apa. Kira-kira apa ini progresnya Bu supaya saya dan Ibu juga nanti tahu nih bisa, oh ternyata saya mengalami pengembangan ini nih. Gitu. Targetnya itu Oke. bagaimana Bu? Baik Pak, jadi nanti dari hasil pembelajaran saya terkait dengan metode dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, nanti saya akan coba implementasikan di kelas siswa baru saya. Nah, kemudian saya akan saya akan melihat perkembangan itu dalam 1 bulan. Ya mudah-mudahan dengan metode saya yang baru, dengan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan buat siswanya. Nah, nanti 1 bulan kemudian saya akan nanti menemui Bapak untuk saya ceritakan bagaimana progres yang sudah saya dapatkan. Baik Bu, bagus sekali ya, luar biasa. Ternyata untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak sulit ya, tapi kalau memang kita untuk selalu fokus pada tujuan kita, ya kenapa kita harus ragu Bu ya? Banyak ragu minta bantuan kepada rekan kita, kepada yang lain mungkin yang sesuai Ibu rencanakan. Ya, semoga saya doakan Bu Ar, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga bisa mendapatkan maksimal sesuai yang diharapkan. Oke Bu, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini cukupkan dan saya tunggu hasilnya untuk best of reading-nya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak, sudah melakukan coaching terhadap saya. Nanti kita sambil ngopi ya Pak ya. Siap Bu Ar, oke. Oke, terima kasih Pak Komar. Sama. Oke, berarti sekarang kita gantian ya Pak ya. Oke. Tapi punya buar punya saya itu terlalu pendek enggak ya? Enggak apa-apa itu. Nggak apa-apa Pak. Berarti nanti di sini Bapak sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Di sini kasusnya Bapak itu mengalami kesulitan belajar ya Pak ya. Ya, siswa mengalami kesulitan belajar matematika. Oke, kesulitan belajar matematika. Iya. Baik Pak. Mau kita langsung coba? Tadi buat Baik. Jadi tadi ya. Nah, jadi sini Bu Ar sebagai coach, saya coach saya sebagai coach. Coachingnya ya Pak. Ya. Oke. Jadi saya bacain dulu kasusnya Bu ya. Boleh Pak, boleh. Jadi di sini ada seorang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika sampai-sampai dia itu memang tidak menemukan jalan titik terangnya. Sampai-sampai akhirnya dia itu sampai nanya ke gurunya, kok saya itu selalu tidak paham ketika gurunya itu menjelaskan matematika seperti itu intinya mungkin. Oh iya, baik Pak. Baik, kita mulai aja ya. Siap Pak. Assalamualaikum guru-guru, selamat siang guru. Waalaikumsalam. Ada Komar. Iya, Komar silakan masuk. Iya, makasih Bu Guru.
Bu Guru, sebelumnya saya mohon maaf nih mengganggu. Saya mau bercerita dulu ke Bu Guru nih. Sebenarnya itu Komar ini mengalami kesulitan banget dalam belajar matematika ini. Ditambah juga Komar nggak punya buku paket matematika nih Bu. Kalau Ibu menjelaskan, Komar tuh selalu bingung. Uh, Gimana ya Bu ya, kok Komar itu sulit untuk menerima pembelajaran Bu Guru. Padahal Komar sudah memperhatikan dengan baik Bu Guru. Oh, seperti itu. Jadi tujuan kamu menemui saya itu, kamu ingin tahu cara mudah untuk memahami belajar matematika. Seperti itu, Komar? Iya Bu Guru, karena Komar ini pengen sekali mudah untuk memahami pelajaran yang disampaikan. Uh, Komar sudah beberapa kali pembelajaran yang disampaikan, bahkan waktu itu Komar sempat nih sembunyi-sembunyi bawa rekaman, barangkali bisa diputar di rumah nih. Tapi ternyata tetap saja Bu Guru, Komar nggak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Guru nih. Begitu, Bu Seperti Guru. itu. Nah, kalau seperti itu, menurut kamu untuk memahami pelajaran matematika itu seperti apa namanya? Ya sih Bu Guru, menurut Komar sih supaya mudah belajar matematika itu seharusnya sih Komar punya buku paket Bu Guru. Karena kalau dengan buku paket kan di sana selain ada tulisan juga ada gambar, jadi bisa dipahami lebih mudah. Komar juga kan nggak punya handphone Bu Guru, jadi nggak bisa ngeliat internet. Jadi kalau umpamanya sekolah itu meminjamkan buku teks matematika aja Bu Guru. Apalagi kalau Bu Guru nanti belajarnya dengan infocus, proyektor, saya lebih bisa belajar lagi mungkin Bu Guru untuk bisa memahami matematika. Jujur Bu Guru, uh, untuk daya ingat Komar itu sangat sulit karena matematika itu menurut Komar itu pelajaran yang memang harus dikuasai dengan alat ya minimal dengan buku atau dengan melihat buku. Begitu Bu Guru. Oh, seperti itu. Nah, kamu sudah pernah berkunjung ke perpustakaan belum? Ke perpustakaan ya. Kalau ke perpustakaan, Komar pernah sih Bu Guru, cuma sendirian, tidak ada yang menuntun. Jadi Komar juga kadang-kadang baca bukunya malah bukan buku matematika Bu Guru, malah baca buku cerpen. Karena nggak ada yang menuntun, nggak tahu harus dari yang mana dulu. Itu Bu Guru. Nah, kalau menurut kamu sendiri, rencana kamu untuk mudah memahami, tadi selain kamu ingin dipinjamkan buku dari perpus. Nah, kemudian kamu juga menginginkan guru itu menggunakan proyektor dalam pembelajarannya. Nah, yang kamu harapkan apalagi? Sehingga Ya sih kamu Bu bisa Guru. mudah memahami pembelajaran matematika. Ya sih Bu Guru, harapan Komar sih ada sesuatu yang Komar harapan semoga itu dari kunjungan ke perpus tadi yang disampaikan ini semoga kalau memang kedepannya Komar bisa menemukan hal yang baik, apalagi kalau memang ini mungkin salah satu yang terbaik bagi Komar ya. Tapi perpusnya perpus dagu ya. Karena kalau kemarin Komar hanya mengunjungi perpus sekolah. Dari perpusda Komar yakin ini bukunya lebih komplit dan kemudian juga memang Komar belum pernah ke sana sih. Uh, Kalau di perpusda itu Komar lihat-lihat di depannya itu banyak buku kolektif serta informasi yang menarik, terutama tentang matematika yang sifatnya IT Bu Guru. Uh, Nanti kalau memang Komar memang ada waktu, kemudian diizinkan dari sekolah, akan melakukan yang terbaik supaya Komar mendapatkan penemuan titik terang yang lebih baik lagi. Namun intinya Komar ini pengen sekali pembelajaran dengan ibu itu supaya ada titik terang yang bisa Komar lakukan, yang diantaranya
uh, Komar itu belum melihat buku matematika di meja Komar. Kemudian Komar juga sih belum ngecek sih Bu Guru di lemari kelas kemarin kalau ada buku matematika enggak ya gitu ya. Belum cek sih. Iya. Kemudian juga di kelas belum cek juga. Kalau biasanya Bu Guru suka naruh proyektor di lemari, Komar juga belum melihat sih Bu. Gitu. Iya. Berarti Komar belum ngecek buku matematikanya di lemari ya, berikut dengan proyektornya. Iya, Bu Guru belum. Oke. Lalu nanti apa yang mau Komar lakukan? Baik Bu Guru, Komar akan coba cek lagi di lemari kelas. Mudah-mudahan Komar bisa menemui titik terang dan kemudian juga bisa belajar dengan baik melalui buku matematika yang memang punya sekolah. Kemudian kalau memang ada, Komar juga mau minta izin ke Bu Guru nanti supaya bisa untuk dipinjam di kelas Bu Guru. Dan nanti kalau memang berkenan, Bu Guru juga mohon untuk bisa menyampaikan materi matematikanya melalui proyektor Bu ya. Oke, baik Komar. Nah, berarti kamu sudah tercerahkan ya, apa Iya, rencana kamu yang harus kamu lakukan untuk mudah memahami pelajaran matematika ya Komar ya. betul Bu Guru. Oke, lalu sebagai bentuk apa yang harus kamu lakukan terhadap keberadaan proyektor, kemudian dengan buku yang akan dipinjamkan sekolah bagaimana? Baik Bu Guru, kebetulan Komar ini hari ini ada ekskul di sekolah nih. Moga-moga sore ini Komar mau nanya, minta tolong ke penjaga, mau cek dulu di kelas. Semoga proyektor dan buku matematika itu memang ada. Sore ini akan langsung Komar cek dulu Bu Guru supaya besok pagi kan kebetulan pelajaran matematika nih Bu, supaya besok pagi bisa gerak cepat dan saya lebih cepat dan tidak lupa. Jadi sore ini Bu, saya akan cek dulu Bu. Boleh kan Bu? Iya, boleh banget Komar. Oke, nanti pokoknya Ibu yakin kamu bisa mencapai tujuan kamu untuk mudah memahami pelajaran matematika ya Komar. Nah, jangan ragu kamu untuk meminta bantuan siapapun yang bisa mengajari kamu matematika juga ya. Iya, terima kasih Bu Guru. Bu Guru memang baik. Terima kasih. Semoga ini solusi buat saya yang selama ini memang sangat sulit dan tidak bisa terpecahkan tentang matematika Bu Guru. Baik Bu Guru, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Komar permisi Bu Guru ya. Iya, iya Pak Assalamualaikum Komar, warahmatullahi saya senang wabarakatuh. membantunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.